Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah manipulasi dasar pada mikrokontroler. Proses pengecilan komponen terus berlangsung sehingga semua komponen yang diperlukan dapat dikemas dalam satu keping sehingga muncul istilah komputer keping tunggal atau one chip mikrokomputer yang disebut mikrokontroler. Rata-rata mikrokontroler memiliki instruksi manipulasi bit, akses ke input-output secara langsung dan mudah, serta proses interrupt yang cepat dan efisien. Dengan kata lain, mikrokontroler secara drastis mengurangi jumlah komponen dan biaya desain atau harga relatif rendah. Kemudian arsitektur mikrokontroler AVR. Sebuah mikrokontroler AVR mampu mengimplementasikan komputasi berbasis RISC, Reduced Instruction Set Computing, 8 bit menggunakan konsep arsitektur Harvard yang memisahkan memori dan bus untuk data dan program, serta menerapkan single level pipelining, salah satu mikrokontroler yang sering dipakai saat ini adalah ATmega 16. Kemudian keunggulan AVR dibanding mikrokontroler lain yakni memiliki kecepatan eksekusi program yang lebih cepat karena sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satuan satu siklus clock, lebih cepat dibandingkan dengan mikrokontroler MCS51 yang memiliki sistem komputasi CISC atau Complex Instruction Set Compute, di mana proses eksekusinya satu instruksi membutuhkan 12 siklus clock. Fitur-fitur pada ATmega 16 yaitu fitur-fitur yang dimiliki oleh ATmega 16 secara lengkap dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mikrokontroler AVR 8 bit yang memiliki kemampuan tinggi dan daya rendah atau High Performance Low Power. Kemudian yang kedua, arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 16 MHz. Kemudian yang ketiga, kapasitas flash memiliki 16 KB, EEPROM 512 byte dan SRAM 1 KB. Yang keempat, port input output berjumlah 32 buah yang terbagi dalam port A dan port B, port C dan port D. Yang kelima, CPU terdiri atas 12 register. Kemudian yang keenam, terdapat unit interupsi internal dan eksternal. Yang ketujuh, tersedia port USART untuk komunikasi serial. Yang kedelapan, fitur peripheral yang terdiri atas bagian A, 3 buah timer atau counter dengan kemampuan perbandingan berupa 2 buah time atau counter, 8 bit dengan prescaler terpisah, mode ampere, mode compare, serta 1 buah timer atau counter. 16 bit dengan prescaler terpisah dan mode compare. Kemudian bagian B, real time counter dengan oscillator sendiri dan memiliki 4 channel PWM. Yang bagian C, 8 channel dan 10 bit ADC yang terdiri atas single ended
channel, differential channel, dan differential channel dengan programmable point 1 kali, 10 kali, dan 2000 kali, serta byte oriented atau two-wire serial interface dan antarmuka SPI, serta watchdog timer dengan oscillator internal dan on-chip analog komputer. Konfigurasi pin A Time Mega 16 memiliki fungsi pada setiap pin sebagai berikut. Bagian pertama, pin masukan catu daya atau power atau 5 volt menggunakan VCC dan GND untuk pin ground. Port A atau PA0 sampai PA7 untuk pin input output 2 arah dan pin masukan ADC. Port B atau PB0 sampai PB7 untuk pin input output 2 arah beberapa fungsi khusus dari port B, di mana PB0 sampai PB7 dapat dilihat di tabel-tabel berikut. Lalu bagian keempat, port C atau PC0 sampai PC7 untuk pin input output 2 arah. Beberapa fungsi khusus dari port C, PC0 sampai PC7 dapat dilihat di tabelnya. Yang kelima, port D atau PD0 sampai PD7 untuk pin input output 2 arah. Bagian keenam, reset diterjemahkan sebagai pin yang digunakan untuk mereset mikrokontroler ke kondisi semula. Ketujuh, XTAL1 dan XTAL2 sebagai pin masukan clock eksternal yang mikrokontrolernya membutuhkan sumber detak atau clock agar dapat mengeksekusi instruksi yang ada di memori. Semakin tinggi nilai kristalnya, semakin cepat mikrokontroler dalam mengeksekusi. Kedelapan, AVCC sebagai pin masukan tegangan untuk ADC dan AREF sebagai pin masukan tegangan referensi. Kemudian kita masuk ke arsitektur mikrokontroler RISC. Pada operasi ALU, 2 operasi berasal dari register, kemudian operasi eksekusi, dan hasilnya disimpan kembali pada register dalam 1 detak atau clock cycle. Operasi aritmetik dan logik pada ALU akan mengubah bit-bit yang terdapat pada status register atau SREG. Selain itu, proses pengambilan instruksi dan eksekusi instruksi berjalan secara paralel. Pada dasarnya, mikrokontroler ATmega16 menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan antara memori dan bus untuk program serta data guna dengan tujuan memaksimalkan kemampuan dan kecepatan. Instruksi dalam memori program dieksekusi dengan single level fulfilling. Ketika satu instruksi dieksekusi, instruksi berikutnya diambil dari memori program. Konsep mengakibatkan instruksi dieksekusi setiap clock cycle CPU terdiri atas 32 kali 8 bit general purpose register yang dapat diakses dalam cepat dalam 1 clock cycle. Ketiga, general purpose register. Struktur 32 general purpose register terdapat dalam CPU yang setiap registernya ditentukan oleh alamat memori data yang dipetakan ke dalam 32 lokasi. Pertama, data user.
walaupun tidak secara fisik diimplementasikan sebagai lokasi lokasi SRAM, tetapi pengaturannya memberikan fleksibilitas dalam mengakses register seperti register pointer X, Y, dan Z dapat diset menuju indeks dari register file manapun. Yang keempat, stack pointer. Stack digunakan dalam menyimpan data sementara, variabel lokal, serta return address setelah interrupt dan pemanggilan subroutine. Stack diimplementasikan mulai dari lokasi memori tertinggi ke lokasi memori terendah, sehingga perintah push akan mengurangi stack pointer. Stack pointer selalu menunjukkan ke puncak stack. Identifikasi peta memori ATM Mega 16. Beberapa hal yang berhubungan dengan peta memori ATM Mega 16 diantaranya sebagai berikut. Bagian A, memori program. Arsitektur AVR memiliki dua memori utama, yaitu memori data dan memori program. Selain itu, ATM Mega 16 memiliki memori EEPROM untuk menyimpan data. Lalu ATM Mega 16 memiliki 16 kilobyte on-chip in system reprogrammable. Flash memory untuk menyimpan program. Semua instruksi AVR memiliki format 16 atau 32 bit. Maka flash diatur dalam 8K dan 16 bit. Untuk keamanan program dan memori program, flash dipecah menjadi dua bagian, yaitu program boot dan aplikasi bootloader. Identik dengan program kecil yang bekerja pada saat startup time yang dapat memasukkan seluruh program aplikasi dalam memori proses. Bagian B, memori data atau SRAM. Memori data AVR ATM Mega 16 terbagi dalam 3 bagian, yaitu 32 buah register umum, 64 buah register input-output, dan 1 kilobyte SRAM internal. General Purpose Register menempati alamat data terbawah, yaitu $500 sampai $IF. Sementara itu, memori input-output menempati 64 alamat berikutnya, mulai dari $20 hingga $5F. Memori input-output merupakan register yang khusus digunakan untuk mengatur fungsi terhadap berbagai peripheral mikrokontroler seperti kontrol register, timer atau counter, fungsi-fungsi input-output, dan sebagainya. 1024 alamat memori berikutnya mulai dari alamat $60 sehingga $45F digunakan untuk SRAM internal. Bagian C, memori data atau EEPROM. ATM Mega 16 memiliki 512 byte memori data EEPROM 8 bit. Data dapat ditulis atau dibaca dari memori tersebut ketika catu daya dimatikan. Data terakhir yang ditulis dalam EEPROM masih tersimpan dan bisa dibaca kembali. Dengan kata lain, memori bersifat non-volatil. Alamat EEPROM mulai dari $0000 sampai $IFF. Yang keenam, status register atau SREG. SREG sebagai bagian dari inti CPU mikrokontroler. Status register identik dengan register berisi status yang dihasilkan pada setiap operasi yang dilakukan ketika suatu instruksi dieksekusi. Oke, anak-anakku sekalian, jadi cukup sekian dulu materi yang Bapak bawakan. Kita masuk ke tugas berikutnya, yaitu
Silahkan membuat video durasinya minimal 5 menit mengenai silakan ya bagaimana menjelaskan di video tersebut mengenai informasi tentang arsitektur mikrokontroler AVR, terutama tentang fitur-fitur dan konfigurasi pin ATmega 16. Jadi silahkan dibuat dalam bentuk video anak-anakku sekalian. Jadi itu saja mungkin tugasnya. Terima kasih perhatiannya dan waktu pengerjaan 1 minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.